kata Yohanes, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Selamat datang di kebenaran. Piye iki? Oke, jadi di situ dituliskannya, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap ada di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Oke, Dor, selamat datang di kebenarannya Bang Kores ya. Iya. Biasa kan? Teman-teman, coba kalian bayangkan apa jadinya kalau semua orang tahu ini. Tahu apa Bang Daman? Ada nggak gitu? Sekarang? Karena gua ini suka lucu ketika Kristen bilang Allah menyatakan dirinya gitu. Tapi murid-muridnya itu nggak pernah bilang begitu. Ya, setuju. Kenapa tidak ada fakta seperti itu? Karena gini Bang, karena di dalam Kalian siap untuk fakta yang mengejutkan? Tahu nggak fakta yang mengejutkannya apa? Otennya ketahuan bohong. Jedor. Nah, kejedot. ya, coba gambarkan Allah itu bagaimana di dalam Islam, Bang. Dijelaskan mungkin, kalau digambarkan nggak bisa, kita nggak mampu. Ya, dijelaskan ya. Silakan. Tunggu. Gimana? Tuhan digambarkan. Mungkin ini karena mereka terjebak Tuhannya mirip sama makhluk, sehingga mereka mau Tuhannya kayak makhluk yang bisa digambarkan. Ya mungkin otaknya udah bisa dijual di OLX, karena prinsipnya OLX barang yang tidak dipakai dijual aja. Jadi kalau otaknya nggak dipakai, udah mending jual aja, udah bener. Bagus. Ya, bagaimana? Kita menjelaskan keberadaan Allah itu sesuai dengan apa yang Allah firmankan, sesuai dengan apa yang Allah jelaskan. Gitu. Kita nggak fitnah. Karena kalau bukan Allah yang menjelaskan, jatuhnya fitnah gitu. Mentok itu nabi-nabinya yang menjelaskan mengenai kebenaran Allah, gitu kan. Nah, sekarang Allah berfirman bagaimana dia ingin dikenal oleh ciptaannya, itu banyak sekali ayat-ayatnya. Misalnya kita ambil contoh misalnya di Al-Baqarah ayat 165. Allah berfirman, dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Nah, ini nih teman-teman, alasan yang paling jarang dibicarakan. Dan hebatnya Aki Kores mengungkapkan. Alasan apa sih Bang Daman? Nah, coba perhatikan ayat yang dibawa oleh Aki Kores. Perhatikan, dan ini mujizatnya luar biasa. Ini ada di Al-Baqarah ayat berapa ini? Ayat berapa? 165. Apa dikatakan? Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan. Kira-kira kalian tahu enggak maksud kata-kata di balik tandingan ini? Tahu enggak? Nah, Al-Baqarah 165 ini merupakan ayat pendukung bahwa kenapa agama bisa bermunculan. Kalau Tuhan itu satu, pernah bertanya seperti itu? Pasti dong. Kok agama bisa banyak sedangkan Tuhan satu? Inilah. Ketika manusia adanya perintah dari Tuhan, ada larangan dari Tuhan, manusia menolak. Seakan-akan ini nggak mungkin dari Tuhan. Seakan-akan ini terlalu memberatkan. Enggak mungkin Tuhan memerintahkan ini dan melarang ini. Sedangkan yang diperintahkan berat untukku, sedangkan yang dilarang ini kesukaanku. Akhirnya mereka menciptakan tandingan. Nangkap di sini? Nangkap maksud Aki Kores? Tandingan. Arti tandingan di sini? Aku gak beriman kepada Tuhanmu. Ribet. Nih baru benar Tuhan. Mereka cetak sendiri dalam rupa manusia, dalam rupa patung, dalam rupa apapun yang mereka inginkan, teman-teman. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zolim itu melihat, ketika mereka melihat azab, bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat berat azabnya. Yaitu ketika orang-orang yang diikuti berlepas tangan dari orang-orang yang mengikuti, dan mereka melihat azab, dan segala hubungan antara mereka terputus. Dan orang-orang yang mengikuti berkata, sekiranya kami dapat kesempatan kembali ke dunia, tentu kami akan berlepas tangan dari mereka berhala-berhala itu, sebagaimana mereka berlepas tangan dari kami. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatan mereka yang menjadi penyesalan mereka, dan mereka tidak akan keluar dari api neraka. Allah ini sudah memberikan peringatan. Kalau misalnya salah menyembah Tuhan, yang dimana Tuhan ini dibuat sebagai tandingannya kepada Allah gitu. Contoh misalnya Yesus, Roh Kudus, kayak gitu. Cuman itu reminder aja. Sekarang bagaimana sih Allah ingin dikenal oleh ciptaannya? Nih, pertama,
Kita lihat di surah Maryam ayat 65. Rob yang menguasai langit dan bumi, segala sesuatu yang ada di antara keduanya, maka sembahlah dia dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah kamu mengetahui ada seseorang yang sama dengan dia? Ada nggak? Gitu kan. Itu adalah sarkas dari Allah untuk makhluk-makhluk yang mencoba berbuat syirik kepadanya. Lalu kemudian Asy-Syura ayat 11 juga Allah berfirman, tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai. Jadi semua makhluk ciptaan ini itu nggak ada satupun yang sama, setara, seimbang, berasosiasi atau serupa dengan Tuhan semesta alam, Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha melihat. Berbeda kayak kita, kalau depan kita ada tembok, udah kita nggak bisa lihat di balik tembok itu apa. Kemudian Al-Ikhlas juga. Al-Ikhlas, dalam Al-Ikhlas Allah berfirman, dialah Allah yang Maha Esa. Esa itu satu-satunya tunggal, nggak ada yang seperti itu lagi. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Jadi Allah ini tidak tergantung, tapi semua makhluk bergantung kepadanya. Kalau tergantung itu apa? Korban penyaliban. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seseorang pun yang setara dengan dia. Ditambah lagi Al-Furqan ayat 58, Allah berfirman, dan bertakwalah kepada Allah yang hidup, yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memujinya. Tidak mati. Jadi Tuhan itu tidak mati. Kalau pernah mati, berhala. Kalau mati, berhala. Kalau mati sebentar terus dihidupin lagi, berhala. Kalau dituhankan. Inilah teman-teman, sisi lain yang jarang banget terlihat. Maksud narasi daripada ayat Al-Quran mencoba menguatkan iqamatil adillah. Ini luar biasa. Mungkin yang selama ini dipandang oleh Kristen atau Islam, ya udah, mereka itu pasti punya titik perdamaian, yaitu berdamai di balik definisi. Bagi mereka Tuhan yang kuat boleh lemah. Bagi kita Tuhan yang kuat tidak boleh lemah. Bagi mereka Tuhan yang kekal boleh mati. Bagi kita Tuhan yang kekal tak boleh mati. Tapi bedanya Al-Quran dengan Bible, tahu nggak apa? Bible itu tidak punya pengukuhan. Tidak punya proses penguatan dalil. Beda dengan Al-Quran, bisa iqamatil adillah, mendirikan dalil sehingga ini kuat, dan ditantang, tolong dibantah. Ini luar biasa. Ayat yang dibawa oleh Aki Kores. Tidakkah engkau melihat ada seseorang yang sama seperti Allah? Nah, di sini Allah menyentil. Apakah kamu bisa melihat ada sesuatu yang sama seperti Tuhan? Ini menyentil otak mereka untuk mendirikan dalil Al-Quran. Apa? Kamu bagaimana cara kamu berpikir? Di tahun kamu lahir 2025 kamu menyaksikan apapun dengan segala sesuatu yang otakmu akan mencerna bahwa ini bukan Tuhan. Tak mungkin ada sesuatu yang ada di muka bumi ini di tahun aku lahir dan melihat mampu untuk aku tuhankan. Lalu Al-Quran datang untuk iqamatil adillah dan menanyakan, nah, detik kamu melihat semua yang ada di muka bumi ini tak patut dan tak harus untuk kau tuhankan. Lalu ada yang sebanding dengan Allah. Sehingga kalian menciptakan sesuatu untuk kalian sembah, kalian sebut itu pencipta. Bukankah ini ancur otak kalian? Itu hebatnya Al-Quran dan luar biasa. Lalu kemudian di Ar-Rum ayat 30 juga, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Pada fitrah. Apa itu fitrah? Fitrah adalah asal yang dimana kemahaberadaan Allah ini nggak ada perubahan di dalamnya. Asalnya Allah apa? Ya itulah Tuhan Sang Maha Pencipta langit dan bumi. Tiada awal dan tiada akhir. Wal awalu. Al awalu wal akhiru. Nah, tapi kalau misalnya ada Tuhan berubah, misalnya pertamanya ruh, terus jadi daging, terus daging ini kecil, gede, besar, itu perubahan, bukan Tuhan itu, bre. Itu bukan Tuhan. Lalu Allah juga berfirman, misalnya contoh di surah Yasin ayat 11. Sesungguhnya engkau Nabi Muhammad hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih, walaupun mereka tidak melihatnya, maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Ini walaupun mereka tidak melihatnya, gitu kan. Nanti di Al-Muluk ayat 12 juga ada.
Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Surah Qaf ayat 33. Orang yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah sedang dia tidak kelihatan olehnya dan dia datang dengan hati yang bertaubat. Jadi selalu ditekankan Tuhan yang benar, my bre. Tuhan yang benar adalah Tuhan yang tidak mampu digapai oleh penglihatan mata di dunia. Gitu. Inilah apa yang gue cintai dari Islam gitu loh. Allah ini segala firman-Nya itu Al-Furqan gitu, pembeda. Dengan apa? Dengan kesyirikan. Perhatikan Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dituhankan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua Tuhan-Tuhan ini mereka kelihatan di kampungnya masing-masing. Yesus kelihatannya cuma di Yerusalem. Osiris cuma kelihatan di Mesir. Zeus cuma kelihatan di Yunani. Jupiter cuma kelihatan di Roma, gitu kan? Berbeda dengan Tuhan semesta alam gitu. Tidak mampu digapai oleh penglihatan mata. Tapi Ini Tuhan yang benar. Ini mau dilanjut atau udah segini cukup kenyang? udah cukup Bang Kores. Oh, siap. Teman-teman, coba kalian bayangkan apa jadinya kalau semua orang tahu ini. Tahu apa Bang Daman? Sekarang, setiap agama manapun yang ada di muka bumi ini yang harus kalian setujui apa? Bahwa mereka tidak ada satupun yang pernah melihat Tuhannya. Setuju? Tuh setuju. Percaya atau tidakkah kalian teman-teman bahwa Kristen mereka diiming-imingkan dengan Tuhan yang pernah kelihatan? Hindu, Buddha, dan semua agama manapun diiming-imingkan dengan keadaan pernah ada. Allah mentakrid Allah mengeluarkan satu dalilnya. Fa innama ta'buduna min dunillahi ausana. Yang disembah selain Allah itu adalah berhala. Kesesuaiannya sama seperti berhala. Diiming-imingkan pernah ada. Adat pertama bangsa Yunani, di mana mereka menyembah Zeus. Mereka diiming-imingkan kepada cucu-cucu mereka. Diiming-imingkan kepada anak-anak mereka. Bahwa di bukit Apollo sana, ada seorang dewa namanya Zeus. Dulunya dia pernah ada di muka bumi ini. Kata-kata dulunya, ini adalah garis keras dan poin besar, point of view bahwa selalu akan adanya iming-iming pernah ada dan Tuhan menjadi legenda menampakkan diri bertemu dengan makhluknya. Padahal yang mereka dapati hanya info belaka tanpa penglihatan yang nyata. Akan tetapi bodohnya mereka. Ketika ada agama yang menjelaskan hakikat Tuhan tak bisa dibatasi oleh penglihatan manusia, mereka akan mendobrak seakan-akan Tuhan mereka kelihatan. Tuhan kita tidak kelihatan. Lalu mereka meminta bentuknya. Mereka meminta gambarannya. Mereka meminta penglihatannya. Padahal kalau mereka bertanya ke agama mereka sendiri, bahkan ke pendeta mereka sendiri, pendetanya tidak akan mampu juga untuk menunjukkan. Mana Yesus kita, bagaimana bentuknya, bagaimana rupanya, saya ingin melihat. Bagaimana ciri khas suaranya. Lalu pendetanya mengatakan, oh itu terdahulu. Kenapa mereka tidak membantah bahwa kita adalah umat yang sama dengan seluruh umat manusia yang beragama? Bahwa mereka tidak pernah melihat Tuhannya, tapi diiming-imingkan seakan pernah ada. Ini yang bahaya. Silakan. Udah cukup. Tapi dari penjelasan Bang Kores tadi ya, saya setuju dengan Bang Kores. Yang terakhir itu loh, menyatakan bahwa Tuhannya Bang Kores atau sesembahannya Bang Kores ini tidak pernah menyatakan dirinya kepada manusia. Hanya melalui firman-Nya atau melalui Quran-Nya, kita hanya bisa melihat Allah itu melalui Quran-Nya Bang Kores ya. Artinya, dia tidak pernah menyatakan dirinya secara langsung kepada umatnya. Ya kan Bang Kores? Setuju atau Oke, jadi kalau di dalam Biblos itu atau di dalam kekristenan, Lanjut aja dulu. ya Tuhan itu kan sering menunjukkan dirinya kepada manusia. Contohnya di mana? Kejadian 18 ayat Di mana? 18 ayat 1 sampai 33. Jadi di situ Allah menampakkan diri kepada Abraham dalam bentuk 3 orang yang sedang berjalan-jalan. Jadi Abraham menyambut mereka dengan penuh rasa hormat dan menyediakan makanan bagi mereka. Di sini Allah itu makan dan minum loh. Ini kitab Yudaisme sebenarnya ya. Kejadian itu kan masuk kitab Yudaisme. Jadi dari Yesus sendiri kan sudah menerangkan bahwa Allah itu bisa menjadi manusia. Bisa terlihat rupanya. Dilihat oleh manusia. Ini
ini gitu. Dilihat oleh manusia, bisa. Jadi pernah ada manusia melihat Tuhan, gitu maksudnya. Ya pernah dong, banyak, bukan ada, banyak. Banyak yang pernah melihat Tuhan, melihat Allah ini banyak gitu ya. Ya banyak. Nah, kalau lebih dari satu, Mantap, menurut saya sudah mantap. banyak. Ya kan Bang Gores? Sudah banyak gitu. Ya. Sedangkan Ini kebenaran ini imannya sama murid-murid Yesus sama ya? sama dong, masa nggak sama? Sama, mantap. Kenal Yohanes. Yohanes yang mana Bang? Yohanes murid Yesus. Oh, Kenal. bukan Yohanes Pembaptis ya, bukan kenal. Saya bukan. kenal dia ya, saya mengetahui dia dari Biblos ya. Oke. Nah, coba sekarang lihat ini. Pernah melihat Allah katanya. Banyak manusia pernah melihat Allah. Kita lihat ini 1 Yohanes. 1 Yohanes 4 Ya, oke. nomor 12. Tidak ada, kata Yohanes, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Selamat datang di kebenaran. Piye iki? Oh, ya. Oke, jadi di situ dituliskannya, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap ada di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Oke. Dor, selamat datang di kebenarannya Bang Kores ya. Iya. Biasa kan gitu. Bang Kores lanjut Tadi dulu ya. udah. Saya mau rekam video dulu. Abu ya nanti naik lagi insya Allah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi, wabarakatuh. di sini kan dikatakan Jedor. Nah, kejedot. Katanya ada yang melihat Allah, bawa nama Yohanes. Nyatanya Yohanes mengatakan tidak ada yang mampu melihat Allah. Apa gimana nih? Di sini menunjukkan ternyata apa yang diketahui oleh Kristen itu salah besar. Mereka tidak lain hanya diiming-imingkan, diiming-imingin doang dengan pernah kelihatan. Padahal mereka kalau kita tanya, kenapa engkau menuntut Allah Subhanahu wa taala untuk kelihatan, sedangkan kalau kami balik bertanya untuk memperlihatkan Tuhanmu, engkau juga tak bisa menunjukkan sadar diri. Allah tidak dapat dilihat. Jadi pernyataan tidak ada seorang pun yang melihat Allah menekankan bahwa Allah adalah roh dan kita tidak Ya. dapat melihatnya secara fisik. Itulah kira-kira. Tadi yang katanya paham. banyak yang pernah melihat Allah. Sebentar. Jadi kenapa Yesus mengatakan itu kan ada kawannya bicara, Bang. Jadi dia bicara dengan siapa waktu itu di situ? Itu kan Pernah tahu cerita Abraham nggak si Yohanes ini? Tahu nggak cerita Abraham? pernyataan Yesus kan? Ya. Oke, pernyataan Yesus. Jadi itu dia sedang berbicara. Ini pernyataan Yohanes ini, bukan Yesus. Ini Yohanes. Yohanes ini. Itu kan yang menulis Yohanes, tapi itu kan pernyataan Yesus, Bang. Itu dia mencatat. Bukan kalau Yesus Yohanes 5:37. Gua nggak bawa ke sana gitu. Iya, Bosan gua kalau pakai dalil yang sama-sama. Gua pakai perkataan murid-muridnya Yesus. Ini Yohanes yang ngomong. Kalau Yesus kan merah dia. Yohanes ini yang ngomong. Oke, saya buka dulu ya. Nah, gitu. Makanya gue kok bingung. Kebenaran kok bisa gegabah sekali ngomong banyak yang melihat Allah katanya. Loh, ini Yohanes bilangnya nggak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Oke. Itu Matius berapa tadi? Yohanes berapa? Yohanes 1 Yohanes. 1 Yohanes ya. Bukan Yohanes ya. Ini gue bawa 1 Yohanes ini. 1 Yohanes. Posisinya Yesusnya udah ke langit. 1 Yohanes 4 nomor 12. Oke, sebentar ya. Boleh. 1 Yohanes 4 nomor 12 ya. 12. Ya. Oke. Kita baca dari ayat 11 saja Bang, 11. Boleh. Saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita saling mengasihi. Dan tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian di dalam rohnya. Ya,
Jadi di Ya. sini pernyataan ini Yohanes kita lihat ini berkata kepada siapa kira-kira ini, Bang? Yohanes. Kepada jemaat-jemaatnya. Ya. Jadi apakah jemaat-jemaatnya itu ada melihat Allah di situ atau pernah Enggak. melihat Allah? Enggak pernah ya, sama sekali. Jadi dia mengatakan kepada jemaatnya bahwa jemaatnya itu tidak pernah melihat Allah, tidak seorang pun melihat Allah dari jemaatnya itu. Tapi kan Yohanes kenal Abraham ya? Kenal dong Abraham. dia kenal dong. Tahu dia kan? Ya, Nah, kenapa dia nggak bilang tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah kecuali Abraham? Kenapa nggak gitu dia bilangnya? Ya memang konteksnya dia berbicara seperti itu, Bang. Kita kan nggak bisa memaksa. Kita nggak bisa mengatur kalimat Yohanes, Bang. Jadi siapa yang pernah melihat Allah menurut Yohanes ini? Yohanes ini mengatakan bahwa jemaatnya itu tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Abraham orang bukan Abraham? Atau Abraham, apa dia? Kaktus. Anda ngerti nggak apa yang saya katakan barusan? Yang saya Ngerti. katakan bahwa Yohanes mengatakan jemaat ini tidak seorang pun yang pernah melihat Allah di antara jemaatnya. Oh itu terjemahan apa yang ada kata jemaat ininya? Enggak, kita baca saja, Bang. Kita baca saja ya. Inilah kasih itu tadi di ayat 12 ya. Bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang mengasihi kita, yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudara yang kekasih, jikalau sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita saling mengasihi. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap ada di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Jadi di sini saudara-saudaraku katanya ini kepada siapa, Bang? Kepada jemaatnya kan? Iya, Apakah betul. jemaat itu pernah melihat Allah? Kan Nggak tidak. pernah. Ya, makanya dia mengatakan tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Nah coba ada nggak dalil di perjanjian baru yang mengatakan orang-orang di zaman Israel pernah melihat Allah? Ada nggak kayak gitu? Di perjanjian baru ya. Ada nggak kayak gitu? Enggak Karena ada sih. gue ini suka lucu ketika Kristen bilang Allah menyatakan dirinya gitu, tapi murid-muridnya itu nggak pernah bilang begitu. Ya, setuju. Kenapa tidak ada cerita seperti itu? Karena gini, Bang. Karena di dalam perjanjian baru dinyatakan, Yesus menyatakan kenabian itu sampai zaman Yohanes Pembaptis. Dan setelah itu, maka tidak ada lagi kenabian. Ya. Jadi biasanya yang dijumpai atau Tuhan mengatakan dirinya kepada nabi kan. Kita lihat kan. Jadi setelah Yesus sendiri kan turun menjadi manusia dan kami yakinnya Tuhan Yesus itu adalah Allah. Bagian dari Allah itu. Anak Allah dia. Ya, anak Allah. Kalau anak Allah kan dengan Allah setara nggak, Bang, kira-kira? Setara kan? Kalian siap untuk fakta yang mengejutkan? Tahu nggak fakta yang mengejutkannya apa? Otennya ketahuan bohong, tapi dalam debat tersebut mungkin Aki Koresnya kagak sadar mungkin. Apa kata dia tadi? Kata dia apa? Bahwa kenabian itu berlaku sampai Yohanes Pembaptis. Sampai ku cari loh teman-teman. Ku cari loh. Kenabian itu sampai zaman Yohanes Pembaptis. Nggak ada selain merujuk kepada Lukas 16 ayat 16. Di mana di sini bukan berbicara kenabian. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes Pembaptis. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya, berebut memasukinya. Mana yang masalah kenabian cuma sampai Yohanes Pembaptis. Kagak ada yang usah lu tambah-tambahin ya. Gua hancurin pale lu ya. Gua hancurin pale lu. Gak usah ngadi. Ketahuan bohong. Ketahuan. Dan kalaupun kita membahas dalil ini teman-teman, pastinya sebuah misteri pasti akan terpecahkan. Ayo, ada yang tahu misteri apa daripada dalil ini? Mari kita bedah satu persatu. Harusnya di sini ada kata sampai ya. Berlaku sampai kepada zaman Yohanes Pembaptis. Ingat, jadikan poin besar. Berlaku sampai zaman Yohanes Pembaptis, itu jadi poin kalian. Terus, kata-kata berlaku sampai itu dalam gramatikal itu punya dua makna. Pernah sadar akan hal ini kalian teman-teman? Punya dua makna. Kalau saya misalnya mengatakan peraturan rambut cowok di sekolah ini tak boleh panjang, berlaku sampai bapak kepala sekolah yang baru juga udah diganti. Nangkep di sini? Bahwa artinya di sini
kita menegaskan bahwa jangan kalian kira mentang-mentang ganti kepala sekolah, hukum rambut panjang hukum rambut pendek kepada siswa-siswa nggak berlaku lagi. Lalu kita sebutkan, hukum rambut panjang tetap berlaku sampai ganti kepala sekolah. Paham maksudnya? Di sini kita bukan mengatakan bahwa hukumnya batal, tapi menegaskan bahwa hal ini masih berlaku. Atau sebaliknya, fakta yang kedua, benar bahwa ini berlaku sampai sini aja. Benar. Oke. Cuman, bagaimana cara kita pahami ayat yang ada di sini nih? Ke arah mana? Nggak bisa kita pungkiri dalam ilmu bahasa Indonesia, keterangan teks itu menjelaskan maksud teks sebelumnya. Dari dua analogi tadi, mari kita bedah. Misalnya saya bilang, coba kalian tebak ya, selagi yang lagi menonton, dan ini misteri yang akan kita ungkapkan di balik kesalahpahaman Bapak Pendeta dan tak bisa menjelaskan. Perhatikan, kalau saya bilang, hukum rambut panjang itu tetap akan terus berlaku kepada kalian sampai ganti kepala sekolah. Dengan kita bilang, lebih baik sekolah ini hancur daripada hancurnya peraturan sekolah ini. Daripada diksi tersebut, pasti kalian memahami bahwa ini penegasan bahwa hukumnya masih berlaku sekalipun kepala sekolah berganti. Karena kata keterangan tadi, lebih baik sekolah hancur daripada peraturannya rusak. Nangkep? Tapi kalau saya bilang dengan kata-kata, hukum rambut panjang ini berlaku sampai ganti kepala sekolah, berbahagialah kalian. Berbahagialah kalian sekarang kalian boleh rambut panjang. Nangkap? Berarti ini benar. Kepala sekolah baru ganti, setelah ganti kepala sekolah hukum yang lama tidak berlaku lagi. Dari dua analogi ini insya Allah teman-teman pada nangkap. Naasnya teman-teman, kalau kita buka ayat selanjutnya, ini naas banget ini. Apa? Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik daripada hukum Taurat batal. Nangkep? Ada yang nangkep? Ada yang nangkep? Gini, kalau saya bilang ke teman-teman sekalian, saya jadi Yesus nih. Hukum Taurat dan kitab para nabi ini berlaku sampai zaman Yohanes Pembaptis. Lebih baik bumi ini hancur daripada satu titik daripada hukum Taurat batal. Nangkep di sini? Artinya berlaku hukum Taurat bukan sampai kepada zaman Yohanes. Tapi Yesus mengatakan kalian yang udah lalai hukum Taurat tidak melakukan lagi sampai zaman Yohanes ini masih berlaku ya. Paham? Berarti ada kebohongan yang berabad-abad yang kemudian ditutupi, yang kemudian membuat mereka tersesat dengan jalur pikir mereka sendiri. Luar biasa. Sehingga mengkonfirmasilah. Zalikal Isa qaulun haq falladzi yamtarun. Itulah Isa yang datang membawa kebenaran, akan tetapi mereka ragu-ragukan. Nah, di dalam Quran kita menjelaskan bahwa Nabi Isa datang untuk membenarkan lima yadaiha minat Taurat, bahwa yang ada di tangan mereka sudah dicampur adukkan sehingga mereka tidak memberlakukan lagi segala hukumnya. Namun Isa datang. Ketika Nabi Isa datang mencoba mengatakan bahwa hukum yang ada di kitab kalian itu adalah hukum yang telah dimanipulasi. Mereka katakan, kami lebih tahu hukum Musa daripada engkau, wahai Isa. Lalu ada ayat ini nih kalau di Bible mereka. Apa? Ini hukum Taurat masih berlaku ya. Lebih baik langit dan bumi itu hancur daripada satu iota daripada hukum Taurat batal. Untuk menunjukkan apa? Kesalahpahaman mereka dalam meneliti arti. Kalau salah saya bantah. Kecuali kata keterangannya. Hukum Taurat dan kitab para nabi terus berlaku sampai zaman Yohanes Pembaptis. Oke, maka berbahagialah kalian, bersukacitalah kalian, berlah kalian. Karena Tuhan telah membebaskan kalian daripada kutuk hukum Taurat. Oke, harusnya ayat selanjutnya itu. Ini ayat selanjutnya justru menegaskan pengukuhan dalil hukum Taurat. Luar biasa ya. Nah, semoga bermanfaat bersama Ustadz muda ini, Ustadz Ahmad Daman Al-Mantiki. Ya, semoga senantiasa iman kita semakin kuat. Karena berhubung videonya itu 2 jam, kita akan belah-belah video ini. Yang perlu kalian tangkap yaitu reaksi saya seputar debat yang ini menjadi keilmuan kepada antum-antum. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa titipkan komentar Anda. Apapun itu semoga menjadi
penguatan iman Anda untuk anak Anda dan menjauhi daripada segala proses pemurtadan daripada karisteng, aliteng dan apapun yang teng-tereng teng. Ya teman-teman ya. Terima kasih banyak, titipkan komentar Anda. Kita lanjut ke next video. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.